Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zulkifli Hasan dari Dapil Lampung 1, fraksi Partai Amanat Nasional, dan kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Iya, kebetulan sebelum mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, background saya itu entrepreneur. Jadi memang sudah berusaha, udah bisnis kurang lebih dari tahun 2011, jadi sudah cukup lama. Dan bidang yang saya geluti itu yang pertama adalah bidang pendidikan. Kebetulan waktu itu saya lagi mencari sekolah yang terbaik buat putri saya yang pertama. Dan akhirnya jadi jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini. Saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Nggak sampai di situ, karena memang saya suka dan peduli banget dengan anak-anak, saya juga meneruskan ke bidang kesehatan anak, utamanya tumbuh kembang anak. Saat ini saya memiliki klinik untuk tumbuh kembang anak, namanya adalah Kids Clinic, yang mendeteksi berbagai gangguan perkembangan pada anak seperti gangguan bicara, gangguan motorik, lalu juga gangguan tumbuh kembang lainnya, autisme dan lain sebagainya. Saya juga memiliki unit usaha lain itu di bidang estetik, karena tentu sebagai perempuan inginnya terlihat cantik, inginnya terlihat rapi gitu ya. Jadi saya memiliki klinik estetik yang sekarang sudah tersebar belasan cabang di seluruh Indonesia. Sebenarnya alasannya cukup simpel, karena di bidang yang saya geluti sekarang hampir 90% karyawan saya itu semuanya perempuan. Perempuan dengan berbagai macam latar belakang mereka. Ada yang single mother, ada yang dulunya pernah korban KDRT dan lain sebagainya gitu loh. Saya melihat berbagai dinamika yang terjadi pada perempuan-perempuan ini, dan itu jujur aja menggerakkan hati saya untuk bisa berkontribusi berbuat lebih gitu. Insya Allah kalau saya sebagai seorang pengusaha udah cukup lah untuk diri dan keluarga saya ya. Jadi saya ingin bisa bermanfaat, ingin bisa berbuat lebih banyak lagi sesuai juga yang didikan dari orang tua saya selama ini. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya, alhamdulillah keluarga sangat mendukung. Saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Jadi beliau memberikan ruang yang sangat luas, tidak membeda-bedakan, dan juga memberikan kami kesempatan yang begitu besar untuk juga bisa ikut berkontribusi dalam politik, khususnya memperjuangkan hak-hak bagi perempuan dan juga anak di Indonesia. Ya, kalau pilihan komisi tadi, kalau yang sesuai dengan background saya sih sebetulnya di perempuan, anak, dan juga di pendidikan ya. Itu memang menjadi concern saya, dan juga di UMKM gitu. Tapi kembali lagi sebagai kader Partai Amanat Nasional, kita mengikuti arahan dari partai seperti apa. Insya Allah saya akan berbuat yang terbaik untuk konstituen saya di Dapil Lampung 1. Harapan saya sangat besar sekali untuk generasi emas kita nanti di 2045, teman-teman anak muda sekarang harus bisa menjadi contoh agent of change gitu ya, harus bisa menjadi anak-anak muda yang kreatif, produktif, inovatif, dan juga paling penting bagi saya bisa bersaing tidak hanya di kancah nasional tapi juga di kancah global. Saya melihat banyak sekali potensi-potensi anak-anak muda Indonesia yang harus dikembangkan, baik di bidang kreasi, ekonomi kreatif gitu ya, lalu juga banyak banget karya mereka yang kita sebetulnya masih bisa angkat gitu. Dan menurut saya pribadi, persiapan kita menuju generasi Indonesia emas nanti itu adalah core-nya nanti di pendidikan gitu. Makanya saya berharap dan mendorong 20% anggaran pendidikan kita bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, seefektif mungkin kita bentuk karakter anak-anak kita dari usia dini. Indonesian food atau Western food? Indonesian food dong. Kenapa?
karena kayak rasanya lebih kaya, harganya juga lebih affordable, dan pilihan menunya tuh enak-enak banget. Pokoknya makanan-makanan Indonesia, jajanan-jajanan lokal itu nggak kalah sama western food. Oke Mbak, berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget, dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga. Tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Oke Mbak, Bali atau Eropa? Bali dong. Kenapa? Iya tadi wisata lokal kita nggak kalah dengan wisata di luar negeri. Kalau bisa memajukan wisata-wisata lokal, produk-produk lokal, kenapa harus pilih yang dari luar negeri? Oke Mbak, terakhir memberdayakan UMKM atau sharing tentang terapi? Dua-duanya saya gemar, tapi mungkin memberdayakan UMKM. Ya, memberdayakan UMKM karena bisa banyak membantu masyarakat.